supaya COVID yang mana menjadi pengalaman tahun kemarin pada saat hari raya itu tahun kemarin kan sudah masa pandemi ya, awal Maret gitu ya, hari rayanya sekitar bulan Mei itu sudah mulai terjadi pandemi dan tampak terjadi kenaikan kasus. Jadi kalau nggak salah sekitar 600 kasus itu pada saat mau mudik itu, mau mudik ya, dan juga libur-libur yang lain. Contohnya kemarin mudik sudah dibatasi, tapi pada saat hari besar yang lain, contohnya 17 Agustus itu juga naik 2 kali lipat. Naik lagi. Nah, dengan pertimbangan seperti itu, maka dibuatlah tim gugus tugas ini membuat SE nomor 13 ini, harapannya penyebar luasan COVID ini bisa teratasi begitu paling tidak, ya. Iya. Untuk Jawa Timur ada beberapa zona ya. Untuk Magetan ini masuk di zona 5 kalau nggak salah ya. Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Nah itu mungkin kalau di Magetan itu kalau nggak salah diadakan penyekatan di daerah Tawangmangu. Iya betul, di Cemoro Sewunya itu. Iya di sana ya, sama beberapa di daerah selatan ya, di sekitaran Trosono kalau nggak salah ya, dekat dengan Wonogiri. Di situ ada penyekatan untuk masuknya zona-zona lain yang di dalam masuk zona 5 ini. Nah itu Mbak Fitri, Mbak Karin. Iya. Kalau di Magetan sendiri sebetulnya angkanya juga kalau kita lihat itu tinggi juga sih ya. Karena apa sih, masyarakat Magetan kan juga tidak banyak. Jadi kalau meledak kasus yang tinggi itu karena pembaginya juga kecil dan otomatis kalau di persentase Magetan juga termasuk tinggi juga. Nah contohnya yang kemarin kita terima itu bahwa Magetan ini angka kematiannya juga sangat tinggi. Jadi hampir 8, sekian persen yang melebihi dari tingkat kematian persentasenya di Jawa Timur yang 7,2 kalau nggak salah. Nasionalnya 2,4 kalau nggak salah ya. Jadi kita cukup tinggi ya. Nah ini kita menilai dari tim COVID Kabupaten ini bahwa kemungkinan masyarakat ini masih belum percaya adanya COVID. Nah, ini sebetulnya sudah 1 tahun, Mbak. Terus terang kami yang dari tim Promkes Kabupaten Dinas Kesehatan kita sudah berupaya sekali, sampai teman-teman itu juga ada yang sampai capek gitu ya. Capek, Pak, betul. Akhirnya ada beberapa yang positif, tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah sehat semua, ya, karena sudah diimunisasi mungkin ya, atau mungkin bersemangat gitu. Harapan kami teman-teman bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau dulu 3M, sekarang 5M. 5M. Mengurangi mobilitas nih yang terakhir nih sekarang lagi dilakukan orang-orang pengen balik kampung. Kemarin kita juga karena kemungkinan tinggi dan data dari PPKM kita juga tinggi, kemarin kita koordinasi dengan teman-teman semua di Puskesmas melakukan siaran keliling. Jadi kita tetap berupaya terus. Kadang-kadang masyarakatnya ada yang menghiraukan, tapi ada juga yang cuek begitu, terutama masyarakat yang ada di pasar-pasar itu ya, kayak pasar Paing, pasar Wage, pasar Pon begitu. Ini kadang-kadang susah karena apa ya pasar itu buka kan pada saat tertentu gitu. Jadi pada saat itulah kesempatan. Cuman harapan kami boleh, cuman tetap protokol kesehatannya dijaga, pakai masker, tidak berkerumun banyak kan gitu ya. Pak, pasar nggak bisa kalau nggak berkerumun. Iya, tapi tolong tetap digilir lah gitu ya. Kalau di satu di satu penjual itu masih banyak ya, kita menghindar dulu kan gitu ya. Betul. Jadi itu protokolnya seperti itu ya. Terus gunakan masker jelas ya, cuci tangan
kalau bisa setelah dari pasar ya mandi, pulang ke rumah itu. Iya, soalnya gerah juga lah habis dari pasar itu. Itu ya, mungkin kita nggak tahu sih COVID itu di mana. Ya, tapi kalau kita sudah pulang, kemarin saya tambahi satu, yaitu tadi mandi setelah kita melakukan kerumunan. Betul. Itu jadi ada tambahan seperti itu. Harapannya kita melindungi yang keluarga yang ada di rumah seperti itu. Karena keluarga yang di rumah sudah kuat, tidak keluar, tapi yang datang dari luar ini yang kasihan, ya kan? Ini contohnya di Lembian Kulon itu juga ada satu rumah itu karena di sana kan dekat pasar Kempeng itu. Nah, ada satu keluarga yang ke sana kena, akhirnya di situ ada musola. Nah, akhirnya beberapa karena paling ini di bulan puasa, terus tarawih bareng seperti itu bisa menyebabkan klaster baru. Makan bersama, ya kan? Karena di dalam tingkat keluarga itu sebetulnya yang dikhawatirkan seperti ini. Karena di dalam keluarga kan jarang orang pakai masker. Iya. Gitu? Kalau di rumah pasti nggak pakai, Pak. Nah itu nggak apa-apa sebetulnya, cuman tolong yang dari luar ini harus betul-betul steril sebelum masuk ke rumah, atau belum aktivitas. Nah ini yang penting itu untuk menghindari adanya mudik ya untuk Magetan. Ini Bupati Magetan sudah mengeluarkan surat edaran nomor 47066 ya tanggal 30 Maret 2020 yang berisi tentang penundaan rencana mudik dalam situasi wabah corona bagi warga Magetan di luar daerah. Jadi ini sudah dihimbaukan kepada semua camat bahwa warganya yang ada di luar jangan mudik dulu. Betul. Ya, tunda mudiknya begitu. Oke. Tapi ini kita ada beberapa PMI ya. Jadi pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia ya. Kemarin hari Minggu ya. Ini ada sekitar 29 dari Malaysia, Singapura. Ini sudah ada di Kaskus yang sebelahnya rumah sakit Bang Jatim, Bang Jatim itu ya. Ini ada, mudah-mudahan nanti setelah hari raya diperiksa semua negatif. Oh berarti ini masih di karantina dulu ya? Kemarin dari Surabaya sudah diperiksa ya PCR, dia negatif, tapi tetap di sini sebelum dikembalikan ke masyarakat dia masih harus di karantina dulu, diperiksa PCR-nya. Mudah-mudahan besok kalau nggak salah pas hari raya itu harus sudah selesai negatif semua, pulang karena datang lagi. Oh iya, masih ada kloter berikutnya seperti itu ya. Baik Pak Toto dan Bu Sofia ya, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,6 FM. Rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapaknya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan di antaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bralvat diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10%
setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, Cepoko, Magetan. Telepon 0857 36 46 4358. Gria Keramik Sariguna 2, Cepoko, Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah koyok ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Sudahkah Anda mencegah demam berdarah? Penyakit demam berdarah belum ada obat paling jitu, juga belum ada vaksin pencegahannya. Satu-satunya cara untuk memberantas adalah dengan 3M+. Menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, tempayan, ember, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain minimal seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, drum, dan lain-lain. Mengubur semua barang-barang bekas yang ada di sekitar atau di luar rumah yang dapat menampung air hujan. Plus tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk, membunuh jentik nyamuk demam berdarah di tempat yang sulit dikuras atau sulit air dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air. Abate dapat diperoleh atau dibeli di puskesmas atau apotek. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk. Mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat nyamuk gosok atau repilan. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar. Pengasapan atau fogging hanya dilakukan bila di lokasi ditemukan 3 kasus positif demam berdarah dengan radius 100 meter atau 40 rumah, dan bila di daerah tersebut ditemukan banyak jentik nyamuk Aedes aegypti. Fogging hanya bermanfaat bila didahului oleh PSN karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Dilakukan meliputi satu wilayah dengan radius 100 meter dan asap menjangkau seluruh wilayah rumah. Dilakukan dengan konsentrasi obat yang tepat. Dilakukan dengan mesin pengasap bukan penyemprot. Dilakukan pada suhu udara dan kecepatan angin yang tepat. Gejala awal demam berdarah mendadak panas tinggi selama 2-7 hari, tampak lemah dan lesu, timbul bintik-bintik merah pada kulit, sering terasa nyeri di ulu hati. Jangan terlambat, segera bawa ke poliklinik puskesmas atau rumah sakit terdekat. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Pramudita dan tim rumahan
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa dan pahala kita penuh dengan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan Dinas Kesehatan Magetan bersama Pak Toto dan Ibu Sofia ya. Tadi di awal kita sudah membahas nih tentang mudik yang masih jebol, terus klaster-klaster baru yang bulan puasa ini malah meningkat gitu ya Pak ya, Bu Sofia. Nah, ini mungkin karena sebentar lagi mau lebaran. Ini mungkin buat Bu Sofia nih. Iya. Karena biasanya para ibu-ibu nih yang hobi belanja gitu ya. Nah, ini untuk tips lebaran aman ini gimana ini Ibu Sofia? Iya, terima kasih Mbak Karin atas kesempatannya. Ya, karena untuk tips yang aman lebaran ini diserahkan ke ibu-ibu ya. Karena biasanya yang hobi-hobi belanja ibu-ibu nggih Pak. Pak Toto belanja mboten? Iya, belanja. Mendampingi kalau Pak Toto. Nunggu di parkiran jangan. Iya. Ya, tidak menutup kemungkinan walaupun sudah banyak himbauan-himbauan, tapi tetap nggih kalau kita lewat ya, kita hanya lewat saja di misalnya di tempat-tempat penjualan baju itu tetap masih ramai. Ya. Tetap masih ramai dan malah kalau ada yang memang karena sangat ramai itu jangankan jaga jarak, lewat saja itu kalau kelihatan dari jauh itu sudah bersenggolan. Jadi gimana mau jaga jarak kan seperti itu. Ya, tapi paling tidak kita tetap menghimbau, paling tidak dari diri kita sendiri dengan keluarga berupaya itu untuk tetap menjaga prokes 5M walaupun sebenarnya kita tetap punya niat ya untuk mungkin beli baju baru ataupun beli kue-kue lebaran, istilahnya beli perlengkapan-perlengkapan yang biasanya ada di waktu lebaran kan seperti itu. Apalagi kalau ibu-ibu kan yang memanajemen apa aja yang nanti ada yang di lebaran gitu, pastinya kan untuk berbelanja, makanan juga kan memang harus keluar gitu. Betul. Cuma paling tidak bagaimana sih agar kita tetap bisa aman gitu di era pandemi seperti ini. Ya kalau misalnya kita memang diharuskan harus berbelanja misalnya seperti itu, ya paling tidak seperti kata Bapak Toto tadi, ya namanya berbelanja ya memang harus di tempat orang yang menjual kan seperti itu. Tapi paling tidak ya kita tunggulah di tempat-tempat yang memang pembelinya sudah sepi seperti itu, sehingga kita tidak akan bersenggolan atau kita bisa jaga jarak. Itu yang pertama. Terus kemudian yaitu dari rumah tetap bawa APD seperti masker, tidak lupa, dan bukan bermasker tapi bermasker dengan benar, tidak dicandolkan di dagu ya. Mungkin karena di pasar sesak pengap itu otomatis secara nggak sadar maskernya turun kan. Nah itu kan bisa juga gitu. Jadi bermasker dengan benar. Kemudian seperti kata Pak Toto tadi, tetap mencuci tangan setelah dari berbelanja. Karena itu kenapa disarankan tempat cuci tangan di depan rumah, supaya sebelum masuk itu sudah cuci tangan dulu. Kalau cuci tangannya di belakang rumah kan kita masuk rumah dulu. Iya, masuk rumah dulu baru ke kamar mandi biasanya. Gitu. Makanya itu kan di depan rumah. Terus kemudian karena Lebaran, Idul Fitri kan pasti ada malam takbir seperti itu juga. Nah,
memang diimbau juga supaya tidak bergelombor di malam takbir gitu ya. Sebenarnya kan bertakbiran kan tidak perlu harus bersama-sama keluar, itu kan juga di musola masjid juga takmirnya sudah mengumandangkan takbiran, jadi bisa takbiran di rumah. Dan kalaupun misalnya memang ingin keluar ya tetap tadi ya gimana supaya kita tidak berkerumun. Tapi kayaknya yang paling sulit itu. Iya, kalau anak-anak muda itu maunya kan memang takbiran itu apa ya, sama-sama iya, terus kenceng-kencengan pakai alat itu, pakai sound yang besar, pakai truk. Aduh, itu yang di desa saya sendiri gitu, truk besar itu isinya sound yang super keras, terus lah di dalam truk itu bergerombol. Pokoknya di dalam situ. Dari mulai anak kecil, ibu-ibu, pemuda jadi satu di situ ya. Nggak pakai masker lagi. Ya mudah-mudahan tahun ini tidak seperti itu. Dengan adanya memang percaya nggak percaya, ini memang COVID itu ada dan yang kena juga sudah banyak, yang meninggal pun juga sudah banyak. Jadi semoga nanti malam takbiran tidak seperti itu lagi. Ini harapannya tadi seperti kata Pak Toto, tim Promkes di semua puskesmas, di Kabupaten Magetan tetap berupaya siaran keliling agar itu tadi masyarakat di persiapan hari raya dan hari rayanya paskanya itu tetap menjaga prokes 5M. Jadi mungkin ya memang ada adat-adat istiadat yang mungkin ya tidak dilakukan ya seperti itu. Terus apalagi pas hari raya biasanya kan muter ya, silaturahmi ya, seperti itu ya. Karena di era seperti ini ya diharapkan cukup dengan keluarganya sendiri seperti itu. Kalau misalnya memang ada yang bertamu misalnya ya diharapkan ya cukup tidak bersalaman lah, cukup seperti itu. Terus kemudian ya itu tadi diharapkan di rumah-rumah itu disediai tempat cuci tangan, sehingga misalnya ada yang bertamu pun tetap sebelum masuk cuci tangan dulu, seperti itu. Betul. Dan walaupun di dalam rumah karena ada tamu tetap maskernya dipakai. Biasanya malah tuan rumahnya yang nggak pakai masker. Kelupaan, waduh ada tamu, langsung tamunya sudah pakai masker, sudah cuci tangan, tapi tuan rumahnya malah lupa pakai masker itu. Terus kemudian apalagi ya untuk kalau untuk membayar zakat sudah banyak ya sekarang via transfer, jadi tidak langsung ke tempat zakatnya, itu kan bisa sekarang. Terus kemudian untuk silaturahmi juga kan juga tidak perlu langsung bertemu, sudah bisa via video call, pesan WA, kan malah lucu-lucu sekarang ada pesan WA seperti itu. Jadi ya itu mungkin tips-tipsnya supaya aman, supaya maksudnya kita tetap bisa berlebaran bersama keluarga, tetap bisa mengucapkan lebaran ke sanak saudara, teman-teman, tapi dengan cara yang aman seperti itu. Kalau misalnya kita biasanya memberikan parcel kan bisa dikirim juga, kan tidak harus langsung. Sekarang sudah ada jasa antar seperti itu. Terus kalau mau beli baju lebaran sih kayaknya bisa via online juga. Bisa via online juga. Terus juga kata Pak Toto tadi kalau misalnya ini lebaran ini kan dulunya kalau baju baru kan pengennya dikenakan supaya wah dilihat ini ya tampil. Sekarang kalau era pandemi apa di foto aja, masukkan medsos. Betul banget. Jadi memang karena pandemi memang merubah semuanya, memubah adat, tapi yang paling tidak tetap intinya lebaran itu tidak hilang seperti itu. Betul. Cuma caranya dari kebiasaan aja kita rubah sesuai dengan prokes 5M itu aja. Kayaknya lebih ke online ya, sekarang serba online gitu ya, para video call terus seperti itu. Baik, nanti kita lanjut lagi untuk ngobrolnya. Buat sahabat Rasi, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,6 FM.
Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan adalah rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2 Magetan dan telah menjadi badan layanan umum daerah dengan visi menjadi rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Dan moto, kami siap melayani kesehatan Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan memiliki 246 tempat tidur dengan ragam layanan diantaranya pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap COVID dan non-COVID, bedah COVID dan non-COVID, serta didukung oleh pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang yang mendukung proses pelayanan terapi pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan diantaranya laboratorium patologi klinis, biomolekuler, farmasi, radiologi, bank darah, pelayanan gizi, dan rehabilitasi medik. RSUD Dr. Saidiman Magetan dalam penegakan diagnosa pasien didukung oleh peralatan kesehatan yang menggunakan teknologi terkini antara lain USG 4 dimensi, X-ray, panoramik, CT scan dengan 16 slice, EEG, ECG, ekokardiografi, laparoskopi, bronkoskopi, dan alat-alat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan diperkuat oleh para dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, bedah umum, bedah ortopedi, anestesi, opsin, anak, mata, paru, saraf, THT, kulit dan kelamin, serta spesialis patologi klinis dan spesialis radiologi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan seperti sarana dan prasarana yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai standar akreditasi rumah sakit. Mari kita jadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan sebagai rumah sakit rujukan terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Wih, keren nih. Kuliah di mana sih? Stikes BHM dong. Yakin nih kuliah di Stikes BHM? Yakin banget lah, Ton. Pilihan program studinya banyak. Lulusannya sudah banyak yang kerja di dalam dan luar negeri. Keren kan? Yo, Idin, ada program beasiswanya juga dan bekerja sama dengan universitas ternama di luar negeri. Yakinkan dirimu kuliah di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun sudah terakreditasi BAN PT dan LAM PT KESB, membuka program studi D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D3 Reka Medis, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 Farmasi. Pendaftaran gelombang 2 1 Maret sampai 31 Mei 2021, gelombang 3 1 Juni sampai 26 Agustus 2021. Bebas tes tulis, daftarnya cukup pakai nilai raport saja. Pelayanan one day service baik offline maupun online. Cek info lengkapnya di www.stikes-bhm.ac.id. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun menyediakan program beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, bantuan kegiatan mahasiswa, peningkatan prestasi akademik, dan beasiswa Yayasan Bakti Husada Mulia Madiun. Lulusannya sudah bekerja di berbagai bidang profesi, baik di dalam dan luar negeri. Daftar sekarang juga. Hubungi kampus Stikes BHM di Jalan Taman Praja nomor 25, Mojorejo, Kota Madiun. Telepon 0351 491 947 atau WA 085 231 999 700. Website www.stikes-bhm.ac.id. Instagram @pmbstikes_bhm. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Profesionalisme adalah urat nadiku. Aduh, awak rasanya kelinggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis,
kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Tentunya ada Pak Toto dan ada Bu siapa tadi lupa, Bu Sofia. Baru itu lu udah lupa aja Bu. Baik, karena ini momennya sebentar lagi mau Lebaran ya, Pak Toto, Bu Sofia, dan pastinya kita juga gak mudik ya. Dan ini salah satu momen penting pada saat Lebaran adalah sholat Idul Fitri. Nah, tadi kan kita belum sempat bahas nih sholat Idul Fitri ya. Pastinya kalau sholat di rumah kayaknya
masyarakat itu kurang afdol karena kan 1 tahun sekali seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Toto sama Bu Sofia punya tips aman ini buat sholat Idul Fitri ini. Oke. Intinya kita dalam memutus rantai penyebaran COVID ini ada 3. Jadi aman, imun, dan iman. Nah, ini nah, di dalam aman ini tadi sudah disampaikan sama Bu Sofia bahwa yang pertama dalam menghadapi Lebaran ini satu tidak mudik. Ya, jadi kita sudah tahu banyak video-video yang beredar Jadi ada yang sampai gunung-gunung itu sampai panjang malah bergerombol. Betul. Ada juga video yang di perempatan yang dikembalikan, ada yang mau jalan akhirnya juga bergerombol di perempatan itu yang panjang sekali ya, kayak ular-ularan gitu. Nah, kemudian ada juga yang sampai marah-marah. Ya, nah ini sebetulnya ini tidak perlu dilakukan ya. Kalau memang sudah kita ingin aman supaya penyebaran COVID ini ya harus bersama-sama. Jadi baik masyarakatnya, baik TNI-nya, polisinya, atau mungkin lembaga-lembaga yang lain harus bersatu. Kalau tidak ya kapan COVID ini bisa selesai. Gitu, okay. Kemudian tadi sudah dikatakan tidak bergerombol di malam takbir ya. Jadi harapannya kalau bisa nggak ada lah takbir keliling ya, mungkin dibuat suatu kebijakan oleh pemerintah daerah supaya tidak ada takbir keliling. Kemarin teman-teman sudah sempat sampai ke masjid-masjid, nggak usah, cukup takbir di dalam masjid wilayah masing-masing. Oke, itu. Dan perlu diketahui bahwa takbir maupun sholat Idul Fitri harus diketahui zonanya. Kalau memang di zona merah itu ya jangan sampai dilakukan di situ ya, karena contohnya di Lemben Kulon, di Cempoko gitu ya. Ya kalau bisa ya salat di rumah kan, karena zonanya merah gitu. Betul. Kalau zona hijau, kuning, oranye masih bisa dilakukan ya, tetap di masjid masing-masing. Kemarin sudah dirapatkan ya di tim gugus COVID bahwa di masing-masing masjid, di masing-masing yang terdekat itu nggak usah sampai ke masjid yang lain ya. Dan itu tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Dan tolong kalau memang ada orang asing, orang asing itu dalam arti tamu ya. Nah ini harus diperketat juga, begitu ya. Karena kalau orang di daerah situ dan zonanya kuning kan kemungkinan penularannya tidak banyak. Tapi takutnya kalau ada orang asing yang ikut sholat, ini harus diperketat juga dari tim tim masjid itu di desa masing-masing, masing-masing di masjid itu harus diperketat ya, harus diperiksa termogannya dan sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Kemudian sebetulnya sholat Id itu memang tidak diperbolehkan untuk yang di lapangan. Karena memang kalau di lapangan kan sudah mesti terjadi gerombolan ya. Iya betul. Berkerumun gitu. Dan biasanya setelah sholat mesti sayang-sayangan, salam-salaman, ketemu kan begitu. Jadi ini kemungkinan nanti Pak Bupati mungkin melarang kalau sholat di lapangan. Ya, harapannya tetap di masjid. Ya. Tetap amannya sholat Id itu namanya tetap protokol kesehatan. Ya, jadi cuci tangan, pakai air mengalir, membawa peralatan sholat sendiri, ya. Biasanya itu kalau di hari raya itu ada makan-makan ya. Nah, ini makan-makan biasanya. Habis sholat Id terus makan. Sebetulnya nggak begitu ya. Sebelum sholat Id harus makan dulu. Harus dari rumah kan disunahkan makan dulu. Puasa. Kemarin itu di masjid di daerah saya tuh setelah sholat Id baru makan-makan. Ini insya Allah nanti diadakan. Dan Pak Toto ikut nopo mboten niku? Diadakan, mudah-mudahan nanti ini diadakan ya. Jadi seperti itu. Kemudian tetap pengukuran suhu ya, jadi tetap seperti itu. Dan nanti khotbahnya jangan banyak-banyak gitu ya. Nah banyak-banyak harus membuat
saling berbicara nantinya kan kalau lama-lama ya. Jadi khotbahnya kalau bisa tidak perlu pendek. Yang panjang-panjang lama gitu. Malah yang dengerin itu kadang ngobrol sendiri. Nah itu timbul masalah itu ya. Kemudian tetap ada jaga jarak ya. Itu kemudian setelah tidak perlu ada jabat tangan setelah sholat ya. Kita pakai senyum saja. Iya, paling gini sudah cukup. Ya, pakai senyum, pakai salam dari jauh. Tapi kalau senyum nggak kelihatan ya, kan pakai masker Pak. Ini. Iya, salam. Itu ya. Nah, sebetulnya itu pakai masker tuh merupakan aksesoris tuh ya. Ya seperti Mbak Karin kan kelihatan cantik. Jadi seperti itu ya. Iya, biasanya kalau di perjalanan juga aksesoris. Sebetulnya loh ya. Tapi kenapa sih masyarakat itu kok nggak mau kan begitu ya pakai itu? Mungkin kalau emang yang sudah lansia seperti itu Pak, mungkin kan itu terus kerja yang berat seperti itu, kayak kalau pakai masker, nah itu ngap mungkin kalau itu biasa. Tapi kalau mungkin kita nggak ngapa-ngapain, cuma jalan-jalan biasa seperti itu, kayak pakai masker. Kalau berkendara ini kalau Karin kayaknya wajib itu kalau berkendara ya. Kadang-kadang yang dablek itu yang remaja. Iya, nah sebetulnya dia itu bawa masker sebetulnya. Tapi pasti nanti kalau ada polisi lewat kayak gitu baru dipakai. Itu, nah padahal dia di situ kan omong-omong deket-deketan, rangkul-rangkulan, bro kan begitu ya. Ini montrot ya itu ya. Nah kalau memang di daerah zona merah ya kita melakukan aja sholat id secara keluarga. Betul. Jadi kalau memang ada yang bisa khotbah ya pakai khotbah walaupun sebentar. Kalau memang nggak bisa ya sudah nggak usah khotbah gitu. Lebih baik kalau memang takut ya wis salat di rumah gitu, lebih aman. Kemudian yang kedua adalah imun ya. Nah, imunitas ini memang kita sudah setiap kali ada periode ya. Baik itu periode tenaga kesehatan yang pertama ya, periode pelayan masyarakat ya. Kemudian orang tua lansia. Ini mudah-mudahan nanti remaja ya 18 tahun ke atas. Tapi tunggu begitu ya. Nah ini harapannya target secara internasional itu memang 70% kalau memang sudah diimunisasi mungkin akan terjadi herd immunity. Jadi masyarakat sudah mulai kebal dan insya Allah COVID ya nanti jadi seperti biasa, tidak ganas. Nggak ganas lagi. Dan ini ada mungkin teman-teman yang di masyarakat mungkin juga kaget ya ada mutan baru kan itu ya dari Afrika Selatan dan sebagainya begitu. Yang di mana itu India ya? Yang kematiannya ya? Iya, yang sampai kematian yang itu ya sudah saya tidak terurus. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia begitu. Makanya karena kita melihat dari negara-negara lain, akhirnya ini harus diperketat untuk mudik ini supaya tidak seperti di negara lain yang itu. Masyarakat itu kadang-kadang ya rapat ya dikai vaksin gratis ya mau. Nggak mau. Kadang cari vaksin ini susah. Indonesia itu termasuk yang sudah bagus gitu loh. Sudah sekarang hampir 40%-an ya sekitaran itu ya. Jadi sudah cukup bagus. Yang lain tuh cari vaksin susah gitu. Jadi Indonesia itu sudah bagus. Nah ini setiap kali ada periode kita selalu melakukan penyuluhan kepada teman-teman. Lalu edukasi. Edukasi, kita pakai Zoom dan sebagainya. Harapannya masyarakat aktif gitu. Jadi kalau masyarakat tidak aktif kita juga kebingungan orang kesehatan ya sudah apa belum, yang daftarkan siapa kan begitu. Jadi harapannya seperti itu dan sasaran bisa tercapai. Mudah-mudahan imunitas juga bagus meningkat sepertinya. Ya. Selain itu juga harus tetap jangan lupa makan yang bergizi, olahraga cukup ya kan. Zaman dulu kan ada orang yang kena COVID harus manas ya toh? Keliru manasnya jam 12 sampai jam 2 akhirnya jadinya hitam. Nggak sembuh, nggak kena vitamin D tapi itu ya. Jadi aktivitas tetap kita tetap nanti mungkin akan menggalakkan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat ya. Terutama aktivitas fisik, periksa rutin dan makan bergizi ya, tidak minum alkohol ya. Itu kita akan gerakkan terus nanti insya Allah COVID ini
Indonesia kalau sudah kebal dan kuat, insya Allah akan tetap kuat itu Kemudian yang ketiga adalah iman. Jadi tetap berdoa dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak tahu umur kita ya. Betul. Ya, kita ngotot-ngotot nggak percaya dengan COVID, tapi kalau kita hilang keimanan kita ya malah kita kena gitu ya. Jadi tetap berdoa supaya selamat dari COVID dan juga terhindar dari COVID dan punya kekebalan, kalau memang kena bisa cepat sembuh. Iya. Yang penting adalah bahagia. Bahagia, ya, betul. Itu, iya kan? Iya. Kalau orang sudah bahagia, insya Allah penyakit ini cepat hilang. Iya. Pokoknya kita harus namanya itu. Iya. Memotivasi diri sendiri itu kalau udah mau flu apa gimana sehat. Iya. Itu sebetulnya obat yang terkuat itu sebetulnya. Ya kan? Orang kalau berobat itu kalau nggak cocok ya nggak akan sembuh. Iya betul, cocok-cocokan ya itu. Kalau cocok, saya senang sama dokter Karin. Iya. Ya kan? Saya senang ya sudah, saya ke sana nggak usah disuntik sama dokter Karin sudah ketemu aja. Habis itu pulang sembuh. Itu ya senang. Dan makanya pemerintah kan pariwisata tetap dibuka supaya itu iya, imunnya itu tapi tetap protokol kesehatan. Jadi nggak melulu mikir COVID itu nggak melulu kerja terus gitu mikir COVID, mikir bahaya COVID, malah pusing ya, malah jenuh, malah akhirnya imunnya lemah terus bisa kena. Nah, yang terakhir pesan saya itu tolong dikenali COVID. Ya, dalam kenali COVID, karena angka di Magetan ini banyaknya kematian karena mereka terlambat untuk datang ke pelayanan kesehatan. Jadi mereka datang ke pelayanan kesehatan sudah sangat parah. Iya. Dan mereka menganggap takut kalau di COVID kan. Nah, betul. Itu anggapan masyarakat, Pak. Ya, biasanya seperti itu. Tolong dikenali betul COVID itu apa. Sekarang kan semuanya sudah pakai HP. Tidak perlu diberitahu, semuanya sudah ketik COVID, gejala COVID, mutan COVID, apa gejalanya kan tahu. Kenali itu. Ya kan, nah, jangan takut dengan COVID. Kalau memang sakit ya harus datang ke pelayanan kesehatan. Jangan terlalu parah. Teman saya ada takut dia karena COVID takut di COVID kan dan sebagainya, dapat informasi, akhirnya dia masuk sudah terjadi asap kabut ya di paru-parunya itu kabut. Akhirnya dia merasa bahwa dia itu dulu menyesal juga kenapa tidak percaya dengan adanya COVID dan sekarang dia merasakan bahwa sakitnya COVID itu seperti itu. Orang tidak kelihatan, sama seperti sakit gigi ya. Iya. Sakit gigi. Gak karu-karuan sampai dia saturasinya oksigennya turun terus sampai ditolong dengan ruang ICU 2 hari tidak nutut meninggal dunia. Tapi sempat dia merasakan kalau dia tidak percaya itu akibatnya seperti ini. Dan anak istrinya dites positif juga. Jadi seperti itu. Jadi kita pesan saya, kita percaya saja adanya COVID ya. Nah kalau sudah percaya kita tidak perlu stres, kita harus menghindar. Nah menghindarnya dengan apa? Protokol kesehatan dan 5M. 5M, iya. Ya, dan juga imunitas. Imunitas. Dan selalu bahagia. Tadi untuk menambah imun tadi. Baik, karena ini waktunya sudah hampir habis ini ya, nggak terasa banget. Ini mungkin Pak Toto sama Bu Sofia terakhir ada yang ingin disampaikan, monggo. Inti saya seperti itu ya. Jangan percaya dengan berita-berita yang hoax. Dapatkan berita baik itu di tim penanggulangan COVID atau di pelayanan kesehatan ya, atau di situs-situs yang resmi. Ya, jadi jangan percaya dengan informasi yang kurang resmi, kebenarannya tidak benar ya. Kemudian kenali COVID. Kalau kita sudah mengenali COVID, insya Allah kita akan terhindar ya dari isu-isu yang hoak-hoak itu. Ya itu. Kemudian itu tadi ya perkuat imunitas tubuh. Betul. Ya, dengan cara bahagia. Bahagia bisa ketemu
walaupun tidak tatap muka tapi kan bisa WA, ketemu dengan keluarga, video call, dan berdoa ya. Semoga ini yang bisa saya sampaikan, semoga semuanya bisa sehat, aman ya pada saat menjalani hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya. Untuk itu saya dan Bu Sofi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Itu kita tetap semangat, bahagia dan sehat. Iya. Ya itu Mbak Karin. Terima kasih dari kami. Sama-sama. Terima kasih juga buat Pak Toto dan juga Bu Sofia sudah hadir di Rahasia FM ya, sudah mengedukasi masyarakat. Monggo masyarakat ya, itu tadi yang disampaikan Pak Toto sama Bu Sofia, dilakukan prokesnya, 5M-nya ya. Semoga nanti dalam menjalankan Idul Fitri Lebaran kita bisa sehat semuanya, bahagia selalu seperti itu ya. Dan Karin juga harus tuntaskan kebersamaan kita di acara ngobrol bareng. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan buat Pak Toto dan Bu Sofia ya. Kalau Karin ada salah, mohon maaf. Sama-sama. Iya juga Mbak Karin. Baik, akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan peluang terbaik di Magetan. Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Disiarkan di 92 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Selamat pagi, bersama saya Ananda Maharani. Kebijakan peniadaan mudik oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran COVID-19 seolah tidak diindahkan sebagian masyarakat. Terbukti, beberapa daerah penyekatan dipenuhi pengendara yang diputar balik petugas. Bahkan, ada wilayah penyekatan yang terpaksa meloloskan pemudik lantaran terjadi kemacetan yang cukup panjang. Ngototnya sebagian anggota masyarakat yang tetap berangkat mudik, kata sosiolog Universitas Brawijaya Malang, Iwayan Suyatnya, dikarenakan karakter masyarakat Indonesia mudik tradisi perayaan hari besar keagamaan. Sudah saatnya kebijakan penanggulangan COVID-19 lebih tegas diberlakukan. Tradisi kita misalnya di Jawa tentang Idul Fitri, salah satu persamaannya adalah ada ritus mobilisasi orang ini. Jadi ada orang-orang yang berpindah dari satu kota ke desa, kemudian antar kabupaten, antar provinsi. Kita melihat bahwa perpindahan itu seringkali diikuti dengan keputusan-keputusan dan alasan-alasan ritual keagamaan yang dalam kelompok-kelompok masyarakat tradisional seperti yang terjadi baik di India ataupun di Jawa membutuhkan satu bentuk pertemuan orang, juga pertemuan materi, ide dan sebagainya. Jadi mereka berkumpul untuk meluapkan kegembiraan. Yang pertama kali ini dilakukan pemerintah harus tegas.